Assalamualaikum sahabat PHR. Sudah pernah dengar kisah KKN di Desa Penari belum? Yang kini diangkat ke layar TV. Kisah horor KKN di Desa Penari jadi viral setelah akun Twitter _simple M81378523 menulis cuitan penggalan demi penggalan kisah mistis yang dialami Bima dan kawan-kawan. Setelah viral, muncul cerita versi novel diterbitkan pada bulan September 2019. Namun, untuk nama, tokoh, universitas, dan tempat kejadian masih dirahasiakan. Yuk kita ikutin ceritanya. Keesokan harinya, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut. Dengan Pak Prabu juga. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Nak, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya dikucurkan dalam sebuah wadah sebelum menyiramkannya di batu itu. "Nak, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk, ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. "Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Nur terdiam mendengarnya dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya, "Kamu sadar atau tidak? Sebenarnya membawa tamu ke desa ini, cara gampangnya gitu. Masalahnya, barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil bisa mati. Aku sudah berunding sama Mbak Buyut. Bila ada yang ada di dalam diri kamu, gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh." "Barang seperti apa?" Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. "Sudah selesai, Nak, sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu, gak akan lagi ada yang ganggu kamu." Siang itu, Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa. Entah kemana. "Nur, temanmu itu kok aneh sih?" Tiba-tiba Anton mengatakan itu. "Aneh? Siapa?" "Siapa lagi? Temanmu si Bima." "Aneh bagaimana?" "Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya Nur, anak itu onani dalam kamar." Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, "Halah, gak mungkin lah." Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. "Sumpah, serius?" tanya Nur. "Beneran?" kata Anton. Lalu bilang lagi, "Tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Temanmu itu
sering membawa sesajen terus menaruhnya benda itu di bawah ranjang. Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika emosi Nur tak terbendung. Terus di atas sesajen itu aku menemukan foto temanmu, Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Kamu itu tolong dijaga mulutnya ya. Jangan main fitnah seperti ini. Kamu kalau nggak percaya, ayo sini ikut. Tak tunjukin sama kamu kalau aku tidak pernah berbohong. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini, teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. Alasan kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut. Setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang terakhir membuat Nur tidak dapat bicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Siapa yang ada di kamar sama Bima? Itu masalahnya. Setiap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Tiba-tiba Nur mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lain lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap, meski terpisah dengan sekat. Dari situ juga, Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih, tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika itu sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bunga itu aneh. Namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalahnya tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Lapo Wid?" tanya Nur yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. "Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini.
sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Ramai sekali, ada apa sih?" tanya Ayu. "Tidak tahu, anak ini diajak ngomong diam saja dari tadi." "Kenapa, Wid?" tanya Wahyu yang mendekati. "Tanganmu kok sampai gemetar begini? Ada apa?" kata Anton tidak kalah penasaran. "Nur, ambilkan air minum gitu. Kok malah diam aja?" Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya pada Widya. Di sini hal mengerikan itu terjadi ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi. Tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lalu Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut, dan dari sana keluarlah berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah manakala Widya menarik salu rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, "Wid, ada yang ngincar kamu ya? Kalau kata kakekku, bila tiba-tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet, ya diincar setan." Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. "Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi." Ucapan spontan Nur keluar, membuat semua orang mengerutkan dahinya, sehingga Nur akhirnya terdiam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah suruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun, Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berbisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditentang. Namun Nur belum paham alasan kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, "Temanmu si Bima, dia mau buat rumah bibit di Jalan Tapak Tilas." Tentu saja banyak yang gak terima. Itu kan tempat dikeramatkan. Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak Tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini, ucap Nur. "Aku mana tahu, pokoknya dilarang." "Di mana sih tempatnya? Kok aku nggak tahu? Kamu bisa antarkan aku ke sana?" ucap Nur penasaran. "Lah, matamu gila aja. Pak Prabowo sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara." Namun Nur masih penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton, meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas.
Di sampingnya memang adalah perkebunan ubi, tempat Bima dan Ayu melakukan proker. Namun sore itu, dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama. Gapura kecil, sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana, tidak hanya itu. Gapura itu diikat pula dengan kain merah dan hitam, yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun insting rasa penasarannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik ke sana. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri. Menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna oranye, menandakan hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang akan Nur lakukan di sini, namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini kemana ia membawanya. Angin berhembus kencang, dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun ia semakin curiga, semakin masuk sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu, kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit mulai petang. Nur bersiap akan kembali. Tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu. Sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu. Rupanya ia berdiri di lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjajaki kaki dari batu ke batu, sembari berpegang kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai di bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit. Hari semakin gelap, tapi ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua, tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama untuk mengamati tempat ini sampai ia mengambil kesimpulan tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya, dan semakin yakin tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat ini, ia merasa seseorang seperti sedang memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia sedang berdiri di tengah keramaian kegelapan yang sudah menyelimuti tempat itu.
Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu, berdiri dengan muka tercengang dari belakang. Muncul Bima tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yuk, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik, ia kecewa. "Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Sebagai temanmu, aku tidak menyangka hal ini sama sekali." Bima hanya diam, Ayu apalagi. "Nur, tolong," ucap Ayu menyentuh lengan Nur. "Aku gak bicara sama kamu yuk, aku mau bicara sama Bima." Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur. Bima masih diam sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipinya Bima. "Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Kedua kalinya." Nur tidak tahu harus berucap apa. "Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan Anton soal dia dengar suara perempuan di kamarmu itu, kamu sama Ayu?" Namun Bima menatap Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terperangah tidak percaya. Kemudian menatap Bima dengan sengit, seakan Nur salah bicara. "Maksudnya Nur?" tanya Ayu kaget. "Bim, jangan bilang kamu." "Sudah, ayo kembali dulu, nanti tak ceritakan semua. Tolong, jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Nur." Nur, Ayu, dan Bima pergi. Wajah Bima tegang, seakan-akan ia dikejar sesuatu. Hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap gulita, dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka semua. Setelah sampai di rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah. Sementara Anton menyesap rokok di teras, sedangkan Wahyu dan Widya belum juga pulang. Mereka tidak tahu masalah ini, karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui semua orang. "Sekarang ceritakan, saya mau dengar. Kok bisa ya teman KKN dihajar seperti ini?" kata Nur. Ayu masih diam. Ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai berbicara. "Hilap aku Nur," kata Bima. Seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. "Tidak bisa seperti itu. Akan kubuat ramai nanti sama keluargamu. Laki-laki harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya." Ayu yang sedari tadi diam kemudian bicara. "Nur, tolong, jangan dibuat ramai dulu. Gimana coba reaksi semua orang?" ucap Ayu. "Aku akan bertanggung jawab. Ayu akan saya nikahi habis pulang dari sini." "Goblok ya kalian, dikira ini masalah sepele. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir yang lain, gak mikir nama kampusmu, gak mikir keluargamu. Kalau memang cuma masalah pernikahan, ya enak ya. Tapi kalian lupa dengan yang namanya karma tabur tuai." Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu ia menangis, namun Bima seperti menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum ia jelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan, "Itu loh, 2 temanmu sudah datang. Entah dari mana. Masa pulang sampai larut begini?" "Widya sama Wahyu ya Ton?" Anton mengangguk. "Iyo." Nur melihat Widya. Wajahnya tampak letih, seperti baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan. Semua orang sudah menunggu kedatangan 2 anak ini.
yang berjanji akan membelikan keperluan titipan mereka. Namun dari belakang, Wahyu tampak sangat bersemangat, seakan-akan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati semua orang buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencairkan suasana. "Kok jadi canggung gini sih?" Bima mendekati Widya. "Kamu pasti kecapean kan? Yuk istirahat dulu Wid," kata Bima. Namun Nur dan Ayu memandang sengit perlakuan Bima, sehingga Widya merasa ada yang salah dengan mereka semua. Namun Wahyu yang sedari tadi menggendong isi tasnya langsung mengambil alih perhatian mereka. Dengan napas menggebu-gebu, ia bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun anehnya semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama menanggapi ucapan Wahyu. "Desa tetangga apa? Nggak ada desa lagi di sini," kata Bima mengingatkan. "Alah, bohong kamu. Tahu dari mana?" sanggah Wahyu saat itu. "Aku sudah sering ke kota, bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikitnya daerah ini." "Bohong kamu, dasar sial." "Bener Mas Wahyu, nggak ada lagi desa di sini." Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. "Wid, tunjukkan oleh-oleh yang dikasih tadi sama warga di dalam tasmu." Dengan enggan Widya membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar dengan segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Tapi Nur yang melihatnya tampak bingung. Sama dengan semua orang yang ada pada saat itu. Benda seperti apa yang dibungkus dengan pelepah dan daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah. Saat Wahyu membukanya kaget. Yang ada di dalam rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang masih segar. Seketika reaksi semua orang membalikkan wajahnya, termasuk Nur yang segera mengambil kain untuk menutupinya. Baunya amis dan membuat seisi ruangan mual. Wahyu tampak shock, Widya apalagi. Ayu segera membopongnya masuk ke dalam kamar. Sementara Bima dan Anton segera membereskan semua itu. Dan Wahyu ia muntah sejadi-jadinya semalaman. Semua orang termenung dengan berbagai kejadian ganjil, termasuk Nur. Widya dan Ayu istirahat melepas penat. Nur terbangun. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu yang tanpa sengaja ia curi dengar. Dengan cekatan dan mengambil resiko, Nur mengambil isi tas Ayu dan membawanya menuju ke dapur sendirian. Ia merasa benda itu ada di sana. Nur mulai membongkar semua benda-benda itu, namun tidak ada yang aneh. Toh dia sudah mengeluarkan isi tasnya. Sebelum Nur sadar, masih ada resleting tas yang belum ia buka. Tepat ketika Nur membukanya, ia bisa mencium aroma wewangian di dalamnya. Sebuah selendang hijau milik penari. Tiba-tiba, Nur seperti gemetar hebat. Napasnya menjadi sangat berat. Tempat ini berada seakan-akan menjadi sangat dingin. Dan tabuhan kendang diikuti alunan gamelan berkumandang. Nur tahu si penari ada di sini. Apa yang Ayu sebenarnya lakukan dan apa yang Bima sembunyikan? Tepat saat itu juga Nur melihat dengan kepala sendiri. Widya melangkah masuk ke pawon. Matanya tajam menatap Nur. Nur kaget setengah mati.
Nur bertanya pada Widya, "Ngapain kamu, Wid, ada di sini?" Namun Widya hanya berujar, "Ojo diterusno, jangan diteruskan." Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara sangat berbeda. Mulai dari suara sampai logat, cara menyampaikan pesannya itu khas Jawa sekali, yang sampai Nur enggak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat "salah nyawa tumbal", itu pun tidak jelas. Selain itu, setiap dia melihat Nur, ia seperti memberikan ekspresi sungkan, seperti anak muda yang memberi hormat kepada orang tua. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya yang jamin." Tapi dengan logat Jawa. Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya. Sempat ia melihat Widya yang tengah tidur. Ia mengurungkan niat untuk membangunkannya. Esok ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar. Tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu, Ayu menghindari Nur. Terlebih Bima apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun dibuat tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok KKN mereka. Nur bingung, tidak ada yang bisa untuk diajak berbagi kecuali Mbah Buyut. Namun ia tidak tahu di mana beliau tinggal. Nur sudah mencoba mengelilingi desa, tapi tak ditemui sosok lelaki tua itu. Sehingga Nur berinisiatif menyelesaikan ini sendiri. Ia menemui Bima saat itu, mengajaknya ke tepi sungai. "Ceritakan yang gak bisa kamu ceritakan di depan Ayu." Bima tampak menimbang apakah dia harus bicara atau tidak, sampai ia menyerah dan mengatakannya. "Aku hilaf, Nur," kata Bima. "Benar-benar ya?" Bukan itu. Aku memang hilaf sudah melakukan itu sama Ayu. Tapi aku lebih hilaf sudah mencoba membuat Widya suka sama aku." "Maksudnya?" tanya Nur penasaran. "Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya, seorang perempuan yang bernama Dawuh." "Jin?" tanya Nur. "Tidak, manusia. Mana ada, itu jin." Terjadi perdebatan sengit antara Nur dengan Bima. Dengan bersikeras, Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa ini. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak sampai tanpa sengaja menampar Nur hingga terseok di tepi sungai. Nur pun menghujani Bima dengan batu, seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres. Sampai akhirnya Bima mengatakan, perempuan itu sudah memberiku semacam mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku. Nur yang mendengar itu semakin tersulut. "Bodoh ternyata kamu ya, belum 4 tahun sudah rusak isi kepalamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan, Bim." "Di mana sekarang barang itu?" tanya Nur. "Dibawa oleh Ayu. Katanya sudah hilang." "Aku sudah tidak peduli. Gimana caranya kembalikan barang itu? Kamu gak mengerti perbuatanmu bisa mendatangkan malapetaka." Nur pergi sekarang. Ia tahu harus kemana menemui Ayu. Nur baru saja bertemu dengan Ayu setelah keluar dari rumah Pak Prabu. Nur tidak mengerti apa yang baru saja dia lakukan. "Ngapain kamu?" Ayu mencoba menahan malu. Setiap
kali melihat Nur, mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah ia perbuat, dan itu fatal. "Nggak apa-apa Nur, aku percepat urusannya biar anak-anak semuanya bisa fokus garap proker mereka. Kita juga harus kembali. Intinya fokus dulu sama KKN ya. Aku pengen ngomong yuk soal," kata Nur yang terhenti melihat Anton mendekat. Napasnya terengah-engah. "Nur, warga yang bantu proker kita kerasukan. Rusak semua proker kita." Ayu, Nur, dan Anton pergi ke lokasi. Waktu itu ramai, dan ketika Nur tiba, seorang pria yang dipegangi oleh warga tampak melotot melihat Nur. Ia menunjuk Nur seakan biang masalah di desa ini. Ia menyentak dengan suara berat. "Tamu sudah dihormati, tambah seenaknya. Kesini kamu, kesini." Nur kaget, ia dilindungi warga lain. Tidak hanya pria itu, ada satu lagi yang juga ditahan. Sayangnya, pria yang satu lagi melotot pada pria pertama, seakan ia marah pada warga desa itu. "Saya sudah berjanji sama seseorang untuk jaga anak ini. Kamu tidak boleh membuat masalah sama dia." Warga yang resah akhirnya membawa Nur ke rumah mereka, berikut Ayu dan Anton, diikuti yang lain kecuali Widya. Saat Wahyu dikonfirmasi di mana Widya, Wahyu mengatakan Widya sama warga lain melanjutkan prokernya. Tidak ada yang tahu mereka ada di salah satu rumah warga. Namun ketika langit mulai petang, Nur hilang dari kamarnya. Warga yang tahu panik. Terakhir kali Nur pingsan. Nur terbangun dalam keadaan menggunakan mukena sholat, dan ada Widya di sampingnya. Namun wajah Widya tampak tegang. Widya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian yang janggal. "Sejak kapan kamu bisa lihat begituan?" Nur yang mendengar ini kaget. Sejak kapan Widya tahu dan bertanya soal itu? Mereka terjebak dalam suasana canggung. Nur jadi berpikir bahwa kunci semuanya mungkin ada pada Widya sejak awal. Widya juga yang paling aneh di tempat ini. Aku gak bisa jelaskan secara spesifik, tapi aku sudah merasa begini sejak mondok. Yang jelas gaib itu nyata, Wid. "Kamu ada yang jaga ya?" tanya Widya, yang membuat Nur semakin kaget. Bingung harus menjelaskannya. Ia harus mengingat bahwa sebelum keluar dari pesantren, banyak temannya yang bilang setiap malam. Nur terbangun dan melafalkan doa yang bahkan sangat susah dihafal oleh santri di pondok saat itu. Teman-temannya sampai memanggil guru mereka agar Nur diruqyah. Namun guru Nur menolak beralasan bahwa selama tidak mengganggu keimanan Nur, dibiarkan saja daripada menjadi bumerang untuk Nur. Bahkan guru Nur sudah berulang kali menjelaskan ia harus tetap mengimankan kepercayaannya, tidak perlu memperdulikan jin model apa yang mengikutinya selama ini. Si guru memanggil jin itu dengan nama Mbah Dok karena berwujud wanita tua. Tanpa Nur sadari, itu adalah kali pertama ia bisa bicara lagi sama Widya setelah lama. Ia seolah saling menjauhi satu sama lain. Nur menceritakan semuanya pengalaman di pondok hingga ia keluar dari sana, kecuali insiden ganjil yang di tempat ini. Nur masih menyimpannya sendiri karena Nur percaya Widya punya apa yang ia cari selama ini. Meski itu hanya asumsi, namun ia yakin Widya memilikinya. Hingga kesempatan itu muncul, Nur melihat kamar. Tanpa ada satu orang pun, Ayu dan Widya mengerjakan proker mereka. Nur membuka almari, mengeluarkan isi tas Widya.
Ia membongkar semuanya, mencari hingga ke celah terkecil di tas yang Widya bawa. Semua persediaan yang ia bawa tak luput dari pencariannya. Sampai Nur akhirnya menemukan sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning. Bentuknya indah, layaknya sebuah perhiasan. Tidak hanya itu, di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Dengan wajah bingung, Nur bergumam sendirian, "Kawat turih itu bagaimana bisa ada pada Widya?" Melihat itu, Nur sudah hilang kesabaran. Ia membongkar isi tas Ayu, mengambil selendang hijaunya. Dua benda itu Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di dapur, tempat biasa untuk menyimpan bumbu masak. Tidak hanya itu, Nur menutupinya dengan kain putih yang di dalamnya ada Al-Quran. Nur menyembunyikan tepat di bawah meja kamar, tertutup taplak meja. Lalu Nur pergi mencari Ayu. Setelah menemukan Ayu di tempat proker, Nur menarik Ayu, membawanya menjauh sebelum menampar wajahnya sampai Ayu tidak bisa bicara apa-apa. "Gak waras kamu ya, barang seperti itu sengaja ditaruh di tas Widya. Orang gila, mau kamu umpankan Widya ya? Apa gak cukup sama masalahmu? Jelaskan, kok bisa kamu tega ya? Gimana penjelasanmu? Kok bisa punya barang seperti itu?" "Barang apa sih Nur?" tanya Ayu. "Selendang hijau iku." Ayu yang mendengar itu tampak kaget. "Kok bisa kamu tahu? Kamu itu kelewatan kok bisa bongkar barang milik orang lain. Sekarang ikut aku ke Pak Prabu." Nur menarik Ayu, menyeretnya kuat-kuat. Namun Ayu menolak sebelum ia mengatakannya. "Aku disuruh naruh benda itu sebagai pengganti selendang itu. Selendang yang bikin Bima mau." "Siapa yang ngasih itu?" tanya Nur. Namun Ayu menolak mengatakannya. "Sopo kok?" Ayu tetap menolak. Bahkan sampai Nur mengatakan, apa perempuan yang juga Bima temui yang menyuruhnya? Ekspresi Ayu tampak kaget mendengarnya. Ayu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu siapa perempuan itu, dan siapa yang memberinya juga tidak ada hubungannya sama perempuan itu. Bahkan sekalipun Ayu tidak pernah bertemu perempuan yang dikatakan Bima sangat cantik itu. Nur menyerah, namun firasat buruknya semakin terasa. Ada hal yang ganjil di sini yang Nur sadari di kemudian hari. Orang atau makhluk yang memberi Ayu selendang ini, siapa? Puncaknya adalah setelah malam panjang itu. Di sini petaka yang paling ditakutkan oleh Nur terjawab. Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis. Tangisannya sangat keras sampai Nur terkesiap lalu terbangun dari tidurnya. Saat ia melihat apa yang membuatnya terbangun, Nur melihat Ayu dengan mata terbuka. Ia mengangah seperti mau mengatakan sesuatu. Belum berhenti sampai di sana, Nur tidak menemukan Widya di tempatnya. Hal itu membuat Nur menjerit sehingga Wahyu dan Anton merangsek masuk dengan wajah khawatir. "Ada apa Nur?" "Widya hilang Mas." Wahyu dan Anton terhenyak sesaat sebelum menyadari Bima juga gak ada di kamarnya, kata Anton buru-buru. Sontak semua memandang Ayu. Wahyu terhentak bingung. "Ayu kenapa Nur?" "Panggilkan Pak Prabu." Anton yang mendengarnya langsung pergi. "Yuk, ayo bangun yuk." Namun Ayu masih sama. Ia hanya melihat langit-langit. Wahyu yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa. Asem. Ada apa sih ini? Celoko. Warga ojo endelok tok. Wahyu pun ikut pergi. Nur terus menahan mulut
Ayu sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. "Kok bisa sampai begini sih, Nak?" Pak Prabu pergi ke pawon. Ia kembali membawa teko air. Nur menahan kepala Ayu dan meminumkannya. Tiba-tiba Ayu menutup mulutnya, namun ia masih belum bereaksi. Tidak beberapa lama, warga sudah berdatangan bersama Wahyu. Saat itu rumah itu dipenuhi warga. Tanpa banyak bicara, Pak Prabu menyuruh beberapa orang untuk memanggil Mbah Buyut. Dan warga itu pun pergi. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu. Namun ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Anton dan Wahyu yang mendengarnya seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Anjing, kok bisa-bisanya?" Wahyu tampak merah padam mendengarnya. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua pergi menyisir di setiap penjuru desa. Ia beralasan bahwa Bima dan Widya hilang kemarin malam dan saat ini belum kembali. Meski awalnya warga bingung bagaimana bisa, namun mereka semua langsung bergerak termasuk Wahyu. Anton pun begitu. Ia ikut menyisir ke hilir sampai hulu sungai. Sebisa mungkin dengan beberapa warga yang membawa parang dan berbagai barang yang tidak pernah ia pahami. Nur terus menangis melihat kondisi Ayu, membuat ia tidak bisa menahan kesedihan yang sudah memenuhi hatinya. Pak Prabu meminta penjelasan lebih detail setelah itu. Nur menunjukkan barang yang seharusnya ia berikan kepada Pak Prabu saat mendapatkannya. Tepat ketika membuka kotak itu, Pak Prabu melihatnya kaget bukan main. Sampai ia tiba-tiba berteriak marah. "Dapat dari mana kamu benda ini?" Nur yang kaget kemudian menjelaskan sisa ceritanya. Di sana Pak Prabu terlihat frustasi. Ia kemudian mengatakan kepada Nur, "Bila sampai temanmu tidak ditemukan, ikhtiarkan biar aku yang menghadapi sisanya." Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datangnya Mbah Buyut yang akan menceritakan semuanya. Berjam-jam sudah dilewati, namun belum ada kabar satupun dari warga yang kembali. Sampai terdengar suara motor mendekat, manakala Nur dan Pak Prabu berdiri untuk melihat siapa yang datang. Mbah Buyut mendekat dengan tergopoh-gopoh, seakan mencari sesuatu. Mbah Buyut mengambil kawaturi, kemudian bertanya, "Siapa yang punya?" Nur mendekat, menjelaskan semuanya. Ekspresi tenang Mbah Buyut tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia menatap Ayu. Helaan napas berat Mbah Buyut dikeluarkan. Kemudian ia meminta Prabu membuatkan kopi hitam. Mbah Buyut duduk sembari berpikir. Banyak pertanyaan yang ia ajukan, mulai sejak kapan ada benda seperti ini di sini. Lalu bagaimana bisa selendang itu ada dimiliki Ayu? Nur menceritakan semuanya. Saat menyesap kopi itu, Mbah Buyut berujar, "Temanmu terjebak dalam pusaran." "Lalu bagaimana, Mbah?" "Satu temanmu sudah ketemu lagi, tapi ruhnya belum. Sabar ya." Tidak berapa lama kerumunan warga mendekat. Wahyu masuk, wajahnya pucat. Seorang warga membopong seseorang. Ketika Nur melihatnya, dia tidak bisa menghentikan jeritannya. Manakala melihat Bima kejang-kejang, layaknya seorang yang terkena epilepsi. Wahyu segera memeluknya, menutupi Nur agar tidak melihat Bima yang menjadi seperti itu. Mbah Buyut kemudian mengatakan
bahwa bila Sukma dua orang ini sedang terjebak. Namun ada satu orang yang bukan hanya Sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badarawuhi, namun ia meleset. Mbah Buyut menunjukkan Kawaturi yang harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa Badarawuhi menginginkan benda ini ada pada Widya. Namun Nur yang menemukannya kemudian mengambilnya, membuat benda ini kehilangan pemilik. Yang maka artinya Nur yang memiliki. Tapi Nur dilindungi. Itulah alasan kenapa Nur selalu merasakan bahwa badannya terasa berat di jam-jam tertentu. Mbah Dok yang melindungi Nur sudah berkelahi hampir dengan setengah penghuni hutan ini. Setelah itu Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutup oleh kain selendang diikat dengan tali kain kapan, membiarkannya seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Mbah Buyut pergi ke kamar. Ia akan mencari Widya, menjelma sebagai anjing hitam dengan ilmu kebatinannya. Pak Prabu menceritakan bahwa memang ada rahasia yang tidak ia katakan dan alasan kenapa ia menolak keras diadakan kegiatan ini sejak awal. Tepat di samping lereng ada tapak tilas, tempat penduduk desa ini mengadakan pertunjukan tari, bukan untuk manusia, namun untuk jin hutan. Ia mengatakan dulu setiap diadakan tarian itu untuk menghindari bala atau bencana bagi desa ini. Seiring berjalannya waktu, rupanya mereka yang menari untuk desa ini akan ditumbalkan masalahnya. Setiap penari haruslah dari perempuan muda yang masih perawan. Tapi Ayu Pak, kata Nur membantah. Itu masalahnya, kata Pak Prabu. Asumsi saya, Ayu sejak awal hanya sebagai perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibatnya Ayu dibuatkan jalan pintas. Ia diberi selendang hijau itu. Tahu dari mana selendang itu? Selendang para penari. Pak Prabu kemudian duduk, matanya merah padam. Seharusnya saya menolak habis-habisan bila bukan karena dia adik teman saya. Selendang itu adalah selendang yang keramat. Tidak ada lelaki yang bisa menolak selendang itu saat dipakai oleh perempuan. Nah, Ayu tidak salah. Nabi Mak pun begitu. Saya yang salah. Seharusnya saya tolak kalian semua. Toh anak-anak kami pun tidak ada yang tinggal di sini. Tempat ini bukan untuk anak setengah matang seperti kalian. Mendengar itu membuat Nur tidak kuasa melihat Ayu. Hari semakin petang. Ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, terdengar orang berteriak heboh. Ia meneriakkan bila Widya sudah ketemu. Saat itu juga Mbah Buyut keluar. Wajahnya tampak kecewa. Sepertinya ia tidak bisa membawa Ayu dan Bima pulang. Lebih tepatnya belum. Momen ketika melihat Widya membuat Nur tidak bisa bicara apa-apa. Ia berjalan dengan gagu, seperti baru saja menghadapi peristiwa yang sangat berat. Bahkan Widya berjalan dengan mata yang kosong. Ia melihat Ayu terus-menerus, mencoba memahami situasi. "Wid, dari mana kamu?" kata Nur. "Ada apa sih Nur?" kata Widya. Matanya sembab melihat Ayu dan Bima terbujur. Nur tidak sanggup menceritakannya. Wahyu kemudian berdiri mengatakan semuanya. Widya menjerit sejadi-jadinya. Semua diam. Selang beberapa saat
Mbah Buyut keluar. Ia memanggil Widya, menyuruhnya untuk masuk. Dan entah apa yang mereka bicarakan. Nur masih mencoba membangunkan Ayu meski hal itu mustahil bisa dilakukan. Ketika melihat Mbah Buyut keluar, Nur, Wahyu, dan Anton yang baru saja tiba ikut masuk ke dapur. Ia hanya melihat Widya murung, seperti memikirkan sesuatu. Wahyu yang sedari tadi sudah menahan diri mengatakan bahwa Bima dan Ayu sudah kelewatan, sehingga mereka juga kena getahnya. Malam itu juga Pak Prabu mengumpulkan semua anak yang tersisa. Ia mengatakan sudah menghubungi pihak kampus dengan kakak Ayu yang sedang dalam perjalanan ke sini. Esok mungkin mereka tiba. Mbah Buyut menjaga rumah ini. Konon semua lelembut sudah mengepung rumah ini. Pagi itu Nur menemui Pak Prabu, meminta seharusnya ia menahan diri sebelum informasi ini keluar, karena sebelumnya Mbah Buyut mengatakan bisa mengembalikan Ayu dan Bima, hanya tinggal menunggu waktu. Namun ucapan Pak Prabu membuat Nur tidak berkutik. Kalau memang bisa, ya nggak mungkin ada korban. Kamu tahu kenapa ada nisan dengan kain hitam? Itu korban sebelum kejadian ini. Nggak menutup kemungkinan memang temanmu bisa kembali. Tapi kemungkinannya kecil. Mbah Buyut sudah bosan berurusan dengan mereka. Siang hari rombongan orang dari kampus pun dengan beberapa wali datang. Bahkan suara membentak dari Mas Ilham bisa terdengar dari luar. Ada tawar-menawar di mana Mbah Buyut menjanjikan agar Ayu dan Bima tetap di sini. Namun pihak keluarga menolak sampai mengancam ini akan tersebar. Akhir dari perjalanan KKN mereka selesai di sini. Bukan hanya Pak Prabu yang terseret. Pihak kampus pun efeknya lebih besar lagi, sampai harus menjanjikan bahwa masih ada jalan lain mengembalikan mereka. KKN mereka resmi dicoret, tak ada hasil apapun selama prakerja mereka. Widya butuh waktu lama untuk pulih, setidaknya itu yang Nur dengar. Sementara Nur menjelaskan kronologi kejadian pada Abah dan Umi, orang tua Bima yang tidak henti-hentinya mengadakan doa bersama di rumahnya. Pukulan keras setiap Nur melihat air mata Umi menetes. Ada kejadian menarik di mana Nur diceritakan oleh Umi. Semalam sebelum Bima akhirnya meninggal, ia mengetuk pintu kamar. Di saat itu ia meminta maaf sama Abah dan Umi. Kemudian pamit kembali ke kamar sembari mengatakan ular, dan akhirnya dengan hembusan napas terakhirnya. Namun Nur juga diberitahu Abah bahwa apa yang dikatakan Umi tempo hari tidak usah dipikirkan, karena Umi menceritakan tentang mimpinya. Anaknya Bima masih kejang-kejang dan memang meninggal pada malam kejadian. Semua itu mimpi Umi. Mungkin ini cara Bima pamit dan memberitahu. Mas Ilham menghubungi Nur. Beliau meminta tolong agar Nur bersedia mendampingi Ayu selama proses penyembuhan, di mana dokter sudah angkat tangan dan mendiagnosa Ayu lumpuh total yang tidak diketahui penyebabnya. Ia diberitahu oleh temannya bahwa Nur adalah orang yang tahu semua malam itu. Ayu kemudian dibawa ke Kabupaten Ngawi. Di perjalanan, Nur selalu melihat Ayu. Matanya ditutup paksa dengan kain. Melihatnya kadang membuat Nur merasa Ayu sadar ada dia di samping. Namun tetap saja nihil. Sampailah mereka di rumah orang yang menawarkan bantuan itu. Sesampai di sana, Ayu ditidurkan di atas pelepah daun pisang, yang kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah keranda. Nur yang melihat itu mengatakan pada Mas Ilham
bahwa itu perbuatan tidak benar. Namun Mas Ilham menolak, mengatakan mungkin masih bisa. Mas Ilham sangat frustasi. Butuh waktu lama sampai orang yang membantu itu tiba-tiba bangun dan mengatakan ia tidak sanggup. Ayu tidak dapat diselamatkan kecuali dibawa keluar dari Pulau Jawa. Namun hal itu juga mustahil dilakukan. Ayu belum seharusnya meninggal, jadi dia akan terjebak seperti ini sampai waktunya tiba. Dibawa saja ke Pulau Kalimantan, saya ada saudara di sana, kata Mas Ilham waktu itu. Masalahnya anak ini dilarang mendekati laut atau samudra. Bila tetap nekat, dia akan mati. Kan bisa naik pesawat, kata Mas Ilham lagi. Memang bisa, pesawatnya gak usah melewati laut. Setelah dari sana itu, Ayu akhirnya dipulangkan. Ia ada di rumah itu kurang lebih 3 bulan, sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir juga. Setelah orang tua Ayu mengatakan sudah ikhlas, termasuk Mas Ilham. Keikhlasan orang tua Ayu termasuk mencabut gugatan terhadap pihak kampus dan juga sudah tidak mau menyalahkan siapapun. Ayu dikebumikan di makam keluarga. Sembari didoakan, di situ ibunya mengaku sering melihat Ayu meneteskan air mata. Dan inilah akhir cerita Mbak Nur.